Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman, kita akan ketemu lagi dalam celoteh konseling ya, yang seperti ini, yang seperti itu ya, yang kita akan tayangkan. Nah, ini terima kasih bahwa kalian selalu memperhatikan apa yang kita ungkapkan ya, memberi menjadi subscribe ya, subscribe. Nah, nanti subscriber dan follower itu akan bisa dikelompokkan ya, kelompokkan, sehingga saya kalau kemana-mana ya bisa bertemu, oh ini daerah sini gitu kan. Nah, bisa lebih enak ya. Tentunya kalian harus memperkenalkan diri kalian ya. Nah, karena saya kan tidak mungkin tahu, nah, mungkin teman-teman kenal saya belum tentu kenal ya, karena enggak pernah ketemu. Baik, ini mohon maaf ini berkalian-kalian ya, karena kan biasanya kalau kelompok itu sudah saling mengenal. Hari ini kali ini kita akan mengungkapkan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ini tentu ada subsidinya, dasar hukumnya, kemudian organisasi dan deskripsi tugasnya. Landasan hukum ya, bimbingan konseling itu adakah landasan hukumnya? Ada ya, landasan hukum bimbingan konseling tentu kalau Indonesia adalah peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. BK ini ada punya dasar pelaksanaan berupa undang-undang ya, undang-undang, peraturan resmi ya. Kemudian regulasi ya, peraturan resmi pemerintah Indonesia, regulasi utama ya, yang menjadi payung hukum ya. Sehingga bimbingan konseling menjadi suatu profesi ya, profesi yang diakui, yang legal ya secara hukum pemerintah ya. Ini ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, untuk guru, Undang-Undang Guru dan Dosen ya, serta peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaannya di sekolah. Beberapa undang-undang ya, undang-undang dan peraturan ya, undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, mengakui konselor atau guru BK itu sebagai pendidik ya, dan menegaskan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk membantu pengembangan potensi pada peserta didik ya, individu ya, serta secara terencana. Nah, ini tentunya secara sumber daya manusia harus terorganisir ya. Konselor ini ya merupakan profesi yang sama ya, guru juga profesi, dokter juga profesi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini menjadi landasan hukum bahwa guru bimbingan konseling merupakan bagian dari profesi guru. Tadi ya, seperti saya sebutkan tadi, wajib memiliki kualifikasi akademik ya, dan kompetensi tertentu ya. Kompetensi tertentu ini tentunya akan dengan sekolah ya, sekolah kualifikasi akademik yang nanti akan diakui dan memperoleh SIM ya. Ini ada peraturan pemerintah juga, peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2008 ya, tentang guru ya, PP mengatur beban kerja dan tugas pokok guru BK atau konselor ya, termasuk kewajiban memiliki sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik profesi ya. Ini guru BK, satu guru BK menangani 150 ya gitu. Kemudian PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional ya, menjadi
landasan utama pemenuhan standar nasional untuk proses bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Nah ini proses bimbingan konseling tentu ada standarnya, ya, standarnya ya, tidak sembarangan. Maka kalau sebagai profesi tidak bisa guru sebiasa jadi guru BK. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan Nasional Menristek ya, Dikbudristek Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya, tentang bimbingan dan konseling BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya, merupakan panduan utama serta pedoman operasional kegiatan BK di sekolah yang mencakup layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem pelayanan responsif itu ya, layanan yang disegerakan ya. Nah, ini sebenarnya nanti suatu saat akan live ya. Kemudian Permendiknas nomor 2007 tahun 2008 standar kualifikasi akademik dan kualifikasi konselor. Ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional ya. Nah sekarang kalau dia sebagai profesi maka tidak bisa sembarangan ya dimasuki oleh profesi lain. Demikian misalkan kalau konselor memakai seragam tentara kemudian mengaku menjadi tentara, ya tidak bisa juga ya, tidak boleh, karena keluar batas profesinya. Tentara juga tidak bisa ya, misalkan kalau paling menasihati. Kemudian Permen Pan RB tahun 2009 ya, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, mengatur angka kredit penilaian kinerja serta beban tugas guru BK dalam menghitung jumlah siswa yang diampu. Tadi satu guru BK bertanggung jawab untuk 150 siswa. Ya tentu karena banyak ada prioritas ya. Kemudian regulasi sebagaimana diraikan tersebut merupakan jaminan penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara profesional, sistematis, dan objektif untuk memfasilitasi kemandirian serta perkembangan optimal setiap konseling. Nah, jadi konseling atau siswa itu harus berkembangnya secara optimal. Optimal itu gimana, sama apa enggak? Optimal itu tidak sama ya. Maksimal sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang organisasi, personel, dan deskripsi tugas BK. Satu ya, organisasi. Organisasinya itu ya, ini organisasi itu sebenarnya berasal dari kata Yunani ya, kata organon ya, artinya bentuk setiap perserikatan manusia ya, untuk mencapai tujuan bersama. Itu grup, nah, itu bisa, organisasi itu bisa dalam bentuk yang tidak resmi itu grup ya. Dalam bentuk resmi organisasi, misalkan PGRI misalnya gitu, atau misalkan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, berpendapat organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, ini ada pendapat ahli yang lain. Robin menyatakan organisasi merupakan kesatuan entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, ini dari beberapa pendapat tadi ya, ada 2 tadi. Ini kesimpulannya bahwa organisasi itu merupakan perserikatan manusia sebagai suatu sistem. Organisasi terkecil itu apa? Ya keluarga. Nah, jadi kalau kita berpikir sehat ya, nah itu organisasi keluarga, suatu sistem kerjasama yang dikoordinasikan secara sadar, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, ini ya, ini penjelasan ya, ini ilmu ya. Jadi bimbingan dan konseling juga bekerja dalam suatu organisasi. Organisasi dalam BK disebut organisasi BK. Apkin misalnya gitu ya, itu organisasi profesi. Organisasi
bimbingan dan konseling ya merupakan organisasi yang berada dalam organisasi sekolah. Nah, ini untuk di sekolah ada ya tim BK. Nah, tim BK itu organisasi yang di bawah kepala sekolah. Organisasi merupakan perserikatan yang ada di dalamnya beberapa ya tanggung jawabnya kepala sekolah sebagai pemegang pucuk pimpinan sekolah atau administrator dan pembuat kebijakan lingkup sekolah, decision maker. Nah, di bawah kepala sekolah terdapat beberapa komponen yang membentuk struktur ya, struktur organisasi. Salah satunya adalah tim BK. Biasanya itu di bawah waka kesiswaan ya, tim BK itu. Ya, kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan ya, kemudian BK, tim BK. Ya. Nah, kemudian organisasi dan personel bimbingan dan konseling ya, merupakan struktur koordinasi untuk mengefektifkan layanan bantuan bagi individu atau siswa ya. Walaupun ini tidak tercantum secara eksplisit dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan konseling oleh dirjen itu ya. Dirjen. Namun di dalam rambu-rambu tersebut diuraikan deskripsi tugas ya, job deskripsi ya. Organisasinya seperti apa nanti internal, diatur secara internal. Nah, terdapat beberapa tugas yang jelas pada masing-masing personil ya. Ini bukan menggurui ya, tapi terima kasih ya kalau berperhatian ini pada masing-masing personil ada pembagian tugas, job description ya. Ini kepala sekolah apa sebagai apa, koordinator BK, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf administrasi. Nah, berdasarkan hal di lapangan di sekolah terdapat beberapa variasi struktur organisasi bimbingan konseling ya. Namun secara garis besar pada prinsipnya struktur organisasi tersebut sama ya, kumpulan perserikatan masing-masing personil, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya kan, wali kelas, dewan guru, tim BK ini, dan warga serta institusi terkait ya. Tujuannya sama, yaitu pelayanan BK ya. Kemudian nah, perbedaan struktur organisasi masing-masing sekolah itu merupakan sebuah kebijakan ya, yang lebih ditekankan pada kebutuhan sekolah. Contoh ya, struktur organisasi itu dapat dilihat pada bagan. Nah, ini saya biasanya ditemani oleh peliharaan saya. Tidak muncul pernah dalam satu syuting ya itu ada ini ya. Kemudian berdasarkan struktur organisasi BK terlihat bahwa kepala sekolah itu dan wakil kepala sekolah mempunyai hubungan yang bersifat kerjasama. Baik guys, itu yang bisa kita tayangkan ya, walaupun masih singkat. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ya, untuk masa mendatang, diberi kesehatan hari ini dan masa-masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.